Shalom, selamat siang. Saya atas nama Arn Arianto Lake ingin mempresentasikan hasil penentuan umur ikan. Penentuan umur ikan, fase pertumbuhan ikan. 1. Telur 1 jam, telur 4 jam, telur 20 jam, telur 30 jam, larva, ikan muda, ikan dewasa. Pertumbuhan ikan subtropis sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya, di mana pada musim dingin pertumbuhan tubuh ikan hampir terhenti atau lambat sama sekali, sehingga mempengaruhi pertumbuhan pada sisi vertebrae, tulang operculum, duri sirip, dan tulang otolit, yang menyebabkan terbentuknya susunan sirkulasi yang sangat rapat dan akhirnya membentuk anulus. 2. Ikan tropis, walaupun mengalami hidup di 2 musim, kenyataannya suhu lingkungannya sekitar tidak begitu mempengaruhi pertumbuhan sirkulasi pada bagian tubuh yang keras. Jadi tanda tahunan dari hasil susunan sirkulasi rapat tidak begitu nyata bentuknya. Penentuan umur ikan yang mungkin untuk dipraktikkan saat ini adalah dengan menggunakan metode frekuensi panjang atau metode Petersen, yang sangat tergantung pada sifat reproduksi dan pertumbuhan ikan. Metode penentuan umur ikan: 1. Langsung sisik operculum bagian tutup insang, duri sisik punggung, tulang punggung, vertebrae, otolit, dan atau batu telinga. Cara ini hanya dapat dilakukan pada individu spesies ikan budidaya. Tidak langsung: 1. Metode frekuensi panjang Petersen, mempelajari tanda-tanda tahunan atau anulus atau harian sirkulasi pada bagian-bagian tubuh yang keras. 3. Metode marking dan tagging. Cara ini dapat dilakukan pada individu spesies ikan yang masih hidup di perairan alami. Metode langsung: 1. Sisik. Sisik kosmoid sisik yang sesungguhnya hanya dijumpai pada ikan-ikan bangsa crosspot tergi yang telah punah. Sisik ini berlapis-lapis, di mana lapisan terdalam terbangun dari tulang yang mengipi. Sisik ganoid ditemukan pada ikan-ikan suku Lepteidae dan Polytridae. Sisik-sisik ini serupa dengan kosmoid, berbentuk belak ketupat, mengkilap, dan keras. Sisik plakoid dimiliki oleh ikan hiu dan ikan-ikan bertulang rawan lainnya. Sisik-sisik ini memiliki struktur serupa gigi. Sisik leptoid, sisik ini didapati pada ikan-ikan bertulang keras dan dimiliki 2 bentuk, yakni sisik sikloid atau teknoid. Sisik sikloid memiliki terpilih luar yang halus, yang paling umum ditemukan pada ikan-ikan yang lebih primitif yang memiliki sirip-sirip yang lembut, misalnya adalah ikan-ikan selam dan karper. 2. Operculum. Penerapan metode ini untuk menghitung tumbuhan masa lalu yang telah dilakukan oleh beberapa ahli dengan hasil yang memuaskan. Keuntungan dari metode adalah tanda-tanda tahunan atau anulus yang terdapat pada operculum dilihat langsung tanpa alat bantu optik. Pengamatan akan lebih berhasil apabila dilakukan kamar gelap, di mana operculum diletakkan di atas kaca yang disorot lampu berfluorescen. 3. Sirip punggung. Metode ini digunakan untuk ketahui umur ikan yang tidak bersisik atau sisiknya sangat kecil dan tertanam jauh ke dalam kulitnya. Dasar pemikirannya adalah terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kejadian pertumbuhan yang cepat dan lambat, di mana pertumbuhan ikan itu selalu sebanding dengan tumbuh duri dari siripnya. Duri yang diambil adalah duri sirip punggung yang terdepan atau duri sirip pada terluar, terutama pada bagian yang paling lebar, yaitu paling dekat dengan dasarnya.
Usahakan pada saat mematahkan duri tersebut tidak jauh dari pangkalannya. Pada bagian pangkal yang paling lebih diiris tipis dengan menggunakan bawah mikroskop. Pada saat pertumbuhan cepat, irisan duri terlihat putih seperti tulang, dan pada saat pertumbuhan lambat kelihatan agak gelap atau lebih pekat. 4. Tulang punggung. Sejalan dengan pertumbuhan ikan secara keseluruhan, tulang punggung pula sereman dengan pertumbuhan bagian tubuh lainnya. Dapat dilihat pada bagian depan atau bagian belakang tiap-tiap ruas tulang. Tulang punggung yang lazim digunakan adalah tulang punggung yang terletak di atas rongga perut. Tanda tahunan, tonjolan seperti cincin yang mengelilingi centrum punggung berwarna lebih jernih agak hitam. 5. Otolit. Otolit adalah batu telinga. Sering digunakan untuk membentuk umur-umur ikan yang tidak bersisik. Kadang digunakan pula untuk ikan bersisik disebabkan metode sisik tidak memungkinkan untuk diterasi dengan baik. Dari 3 pasang otolit ikan telis, hanya sepasang yang ukurannya terbesar, yaitu batu telinga yang terdapat pada sakulus. Bentuk otolit oval merupakan hasil pengendapan bahan kapur yang sejalan dengan pertumbuhannya. Tanda tahunan para otolit warnanya lebih jernih daripada bagian-bagian lainnya dan mengelilingi pusat. Kedalaman penggunaan otolit pada ikan-ikan yang sudah tua. Tanda tersebut sangat terpendatan dan susah memisahkan. Ikan harus dibunuh. Hal ini sangat merugikan lebih apabila populasi yang sedang diteliti sangat kecil. Metode tidak langsung. 1. Mempelajari umur ikan dengan metode frekuensi panjang, metode Petersen, bergantung kepada sifat-sifat produksi dan pertumbuhan ikan, yaitu melalui pengukuran panjang tubuh ikan. Metode ini biasanya diterapkan pada individu-individu spesies ikan yang hidup di daerah tropis. Metode merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan secara luas di seluruh perairan. 2. Pelajari tanda tahunan. Metode ini sebenarnya hanya berlaku pada ikan-ikan yang hidup di daerah mengalami 4 musim: musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ikan termasuk dalam hewan Lycopodium berdahar dingin, di mana hidupnya sangat dipengaruhi oleh suhu sekelilingnya, di mana pada musim dingin pertumbuhan dan ikan lambat atau bahkan berhenti sama sekali. 3. Metode marking dan tagging. Tagging, pemberian tanda, tanggal, nomor, kode-kode lainnya berupa benda asing pada tubuh ikan. Material digunakan material yang tidak berkarat, plastik, perak, dan lain-lain. Tempat rahang bawah tulang, operculum di belakang sirip-sirip punggung, batang ekor. Marking, pemberian tanda pada tubuh ikan, bukan berupa benda asing. Tanda yang termasuk ke dalam kategori ini: di pemotongan sirip, pemberian lubang pada tutup insan, dan pemberian tato. Pada waktu pemberian tag atau mark pada ikan bersisik juga dilakukan pengambilan sisik. Sekian dan terima kasih.